Halo teman-teman, selamat datang di video terbaru. Dan di video terbaru kita akan membahas hal yang sudah dijanjikan di video sebelumnya, yaitu kita akan membahas Enchiridion. Nah, khususnya di video kali ini kita akan membahas 7 pesan penting yang ada di dalam Enchiridion. Setiap kali kau hendak memulai sesuatu kegiatan, ingatkan dirimu seperti apa kegiatan itu. Jika kau pergi untuk mandi, bayangkan apa yang terjadi di suatu pemandian. Orang-orang di sana yang mencipratimu atau menyikutimu, atau bicara kasar, atau mencuri barang-barangmu. Dengan begitu, kau akan lebih siap memulai kegiatan itu. Dengan mengatakan kepada dirimu sendiri sejak awal, aku ingin mandi dan aku juga ingin menjaga agar kehendakku selaras dengan alam. Latihlah ini dalam setiap kegiatan, maka jika terjadi sesuatu yang menghalangi mandimu, kamu sudah siap dengan tanggapan berikut. Ini bukan satu-satunya yang ingin kuinginkan. Aku juga menginginkan kehendakku selaras dengan alam. Tak seharusnya kuinginkan itu jika aku marah terhadap apa yang terjadi. Nah, pada bagian keempat ini Epictetus tuh menjelaskan bahwa kita tuh harus siap dengan ekspektasi-ekspektasi buruk yang bisa terjadi dalam suatu kejadian. Misalnya kita ingin mandi seperti di contoh yang tadi, kita harus bisa menyiapkan ekspektasi kita dan juga berharap bahwa memang sebenarnya ada kejadian-kejadian seperti penyikutan, pencurian barang, dan lain sebagainya. Nah, kebiasaan seperti ini itu membuat kita terbiasa untuk mengontrol emosi dan juga ekspektasi kita dan membuat kita lebih siap dengan apa yang akan terjadi dalam suatu kejadian. Jangan meminta agar sesuatu terjadi seperti yang kau inginkan, tetapi berharaplah agar terjadi sebagaimana hal-hal itu sungguh terjadi, maka kau akan baik-baik saja. Bagian ke-8 ini merupakan bagian yang mungkin kalian sudah tahu bahwa ini adalah bagian favorit gua, dan maknanya pada bagian ke-8 ini adalah permainan ekspektasi sebelum kita melakukan sesuatu atau mengalami sesuatu sangat berperan penting bagi kesiapan kita untuk menghadapi hal-hal yang paling buruk untuk terjadi. Penyakit merupakan kehalangan bagi tubuh, tetapi bukan bagi kehendak, kecuali jika kehendak itu ingin dihalangi. Kelumpuhan merupakan halangan bagi kaki, tetapi bukan bagi kehendak. Jika kau selalu mengatakan seperti ini dalam setiap kejadian, kau akan mendapati bahwa hambatan adalah untuk yang lain, bukan untuk dirimu sendiri. Nah, jadi bagian ke-9 ini memiliki makna bahwa kita harus kuat secara mental, di mana sebenarnya halangan-halangan yang kita hadapi itu berasal dari luar, bukan berasal dari kita. Nah, jadi tanggapan kita terhadap hambatan tersebutlah yang membuat hambatan tersebut jadi terkesan penting. Mungkin bisa saja hambatan tersebut hilang ketika kita memikirkan bahwa ini hanyalah untuk kaki saya, ini hanyalah untuk kaki gua. Jadi ya, hambatan itu akan terasa hilang karena kita tidak menganggap adanya hambatan tersebut. Bukan untuk diri kita, melainkan hanya untuk kaki atau bagian tertentu dalam tubuh kita saja. Dan poin ke-9 ini tuh menyimpulkan bahwa pikiran kita sangat berperan penting dalam berlangsungnya kehidupan kita. Setiap kali kau melihat seseorang berduka karena kematian anak atau kehilangan hartanya, berhati-hatilah untuk tidak terhanyut oleh kesan bahwa mereka sedang dalam kemalangan dunia. Tetapi segeralah berpikir, yang menghancurkan orang-orang ini bukanlah peristiwanya, karena ada orang lain yang tidak hancur oleh peristiwa itu, tetapi pendapat mereka mengenainya. Namun, jangan ragu untuk bersimpati terhadap mereka lewat kata-kata, bahkan mungkin ikut mengesah bersama mereka. Tetapi berhati-hatilah untuk tidak mengeluh dalam batinmu juga. Jadi bagian ke-16 ini bermakna bahwa kita itu sebenarnya hanya terpengaruh oleh pikiran kita. Misalnya ketika ada seseorang yang mati, ya orang tersebut memanglah mati. Tapi ketika pikiran kita menghendaki bahwa orang itu adalah orang yang kita sayangi, tentu kita akan turut berduka cita. Ya, ini adalah permainan pikiran, sama seperti poin nomor 9 tadi. Walaupun poin ini itu menganjurkan kita untuk mungkin terkesan untuk tidak bersimpati pada orang lain, namun ketika kita melihat dari sisi yang lainnya, ternyata pikiran bisa berperan sangat penting bagi kesedihan seseorang. Pikiran bisa berperan sangat penting terhadap kekuatan mental dan juga kekuatan emosi seseorang.
Setiap hari di depan matamu, bayangkan kematian dan pengasingan, dan segala hal lain yang tampak mengerikan, terutama kematian. Maka kau tidak akan pernah memiliki pikiran jahat atau terlalu tertarik pada sesuatu. Dan gue rasa poin ke-21 ini sangat mudah untuk disetujui, karena ketika kita mengingat tentang kematian, yang ada di pikiran kita pasti adalah kita ingin hidup dengan terhormat, kita ingin mati dalam keadaan terhormat, kita ingin dikenang, kita ingin dibanggakan oleh orang lain, dan tentunya kita ingin kita dikenang selama kematian kita. Bahkan ketika kita sudah mati, kita masih bisa dikenang oleh orang lain. Dan gue rasa ini adalah salah satu bentuk yang paling mudah untuk mendapatkan motivasi dalam melakukan kebaikan. Dan ya, caranya hanyalah dengan mengingat kematian. Bagaimana kita ingin mati dalam hidup ini? Apakah kebanggaan atau kekecewaan? Itu pilihan Anda. Tidak ada target yang ditetapkan hanya untuk dilewatkan. Sama halnya segala yang terjadi di dunia ini tidak ada yang buruk dalam sifatnya sendiri. Jadi konsep dari poin nomor 27 ini adalah tentang penerimaan takdir, dan sudah selayaknya bagi kita orang yang beriman untuk benar-benar menerima takdir dari Tuhan. Dan sebenarnya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita pasti memiliki maknanya sendiri. Dan ini bisa dibuktikan dengan nggak ada satupun manusia yang diciptakan tanpa adanya tujuan. Orang yang miskin, susah, dan juga hidupnya serba kekurangan saja memiliki manfaat untuk tetap menjaga adanya rasa kemanusiaan, adanya rasa empati dalam kehidupan manusia. Dan penerimaan takdir ini bisa berdampak positif bagi kita. Misalnya saja kita terkena sebuah musibah dan kita berpikir positif bahwa ini adalah takdir yang harus kita emban. Dan mungkin dengan berpikir seperti itu kita akan menjalankannya tanpa ada keluhan dan tanpa ada protes sedikit pun. Jadi ini cukup berguna dalam melatih kita menghadapi sesuatu hal yang buruk. Nomor 28. Jika seseorang di jalanan diberi kepercayaan untuk mengurus tubuhmu, kau akan marah. Tetapi kau mempercayakan pikiranmu kepada siapapun yang kebetulan menghinamu, dan membiarkan pikiranmu gelisah dan bingung. Tidakkah itu membuatmu malu? Poin nomor 28 gue rasa tidak perlu lagi untuk dijelaskan, karena poinnya sangat jelas bahwa ini adalah mungkin bisa dikatakan sebagai simpulan dari seluruh Enchiridion ini, yaitu tentang bagaimana kita mengolah ekspektasi kita, bagaimana kita mengolah pikiran kita, dan bagaimana kita mengolah emosi kita dalam menghadapi sesuatu. Mungkin sesuatu yang buruk adalah takdir. Mungkin ekspektasi kita terhadap hal yang buruk benar-benar terjadi. Jadi dengan begitu kita akan jadi lebih siap dengan apapun yang akan terjadi. Dan juga kita bisa mengolah pikiran kita ketika orang lain mengatakan bahwa kita adalah orang yang salah, kita adalah orang yang tidak benar. Tapi apakah benar-benar seperti itu? Atau justru mereka yang salah? Kan itu semua hanyalah sebuah perkataan, dan itu pilihan kalian untuk percaya dengan mereka atau kalian percaya pada diri kalian sendiri. Jadi pada intinya Enchiridion ini tuh membahas tentang cara kita mengolah pikiran, cara kita mengolah ekspektasi, dan juga cara kita mengolah emosi dalam menerima takdir dan juga menerima hukum alam, sehingga kita bisa terbebas dari hal-hal yang tidak mungkin kita bisa kendalikan, sehingga kita dapat hidup dengan tenang dan juga damai. Dan itulah stoikisme yang tercatat dalam buku Enchiridion karyanya Epictetus, di mana merupakan sebuah panduan yang mungkin sangat mudah dipahami, dan gue juga merekomendasikan kalian untuk beli buku ini, How to Be Free, di mana ada Epictetus menjelaskan dalam discourses dan juga Enchiridion secara lengkap. Semoga kita semua bisa belajar dari hal ini dan menerapkannya pada kehidupan kita. Dan itu saja dari gue. Terima kasih sudah menonton dan see you in the next video. Bye bye.